Itu yang pertama. Yang kedua Pak Raja, pada saat kita merasa down gitu ya, pada saat kita mau merasa menyerah, di bisnis ini hebatnya kita punya orang-orang yang siap mengangkat kita kayak gitu. Saya masih ingat waktu ngejar cash reward itu bulan Agustus terakhir ya, Agustus 2017 itu terakhir ya, tanggal 25. Memang udah merasa mau menyerah Pak. Kayak nggak sampai kayak jauh kayak gitu ya. Ada beberapa syarat yang menurut kami itu masih jauh kayak gitu. Dan bersyukurnya di beberapa hari mau tutup buku, Tuhan tuh udah ngaturkan gitu. Kami bisa sempat ketemu dengan mentor kami, namanya Bapak Handri Wiguna. Akhirnya nggak ngomong lama sama Pak Handri, cuma beberapa menit lah, sekitar 5-10 menit. Pak Handri transfer energi, akhirnya kami fight lagi ya gitu. Ada keajaiban di sana, akhirnya tembus Pak Raja. Halo teman-teman, salam kenal, saya Raja Derenani dan di edisi kali ini kita akan ngopi lagi, ngobrol positif. Ngopinya sudah siap, obrolan positifnya juga sudah siap. Dan di edisi kali ini kita kehadiran seorang top leader dari bisnis MLM yang sangat luar biasa. Beliau sekarang berada di Kota Padang. Beliau adalah seorang tahapan kehormatan di Business Science. Beliau berperingkat tahapan Silver Lion, ini tahapan yang cukup tinggi sekali. Beliau menerima banyak reward. Salah satunya adalah cash reward $10.000 ya, Anda dapat $10.000 kayaknya happy ya. Saya yakin beliau juga sangat happy sekali. Beliau salah satu penerima reward cash reward $10.000, trip ke 3 benua dan 11 negara. Anda bisa bayangin 11 negara, men, kita bukan bicara kota. Ya, dan orang yang satu ini juga sudah mendapatkan macam-macam reward dan salah satunya adalah reward motor. Siapa beliau? Tanpa berlama-lama lagi, kita sangat beruntung sekali karena kita kehadiran di antara kita siang hari ini, Bapak Jul Priyandi. Ya, selamat siang, Pak Jul. Selamat siang, Pak Raja. Apa kabarnya, Pak Jul Priyandi? Terima kasih banyak nih sudah bisa meluangkan waktunya bersama kita hari ini. Alhamdulillah baik, Pak Raja. Raja, gimana kabarnya? Alhamdulillah semua kondisinya semua sehat. Bandung ini kondisi COVID juga cukup mengerikan. Ada begitu banyak kasus baru, tapi ya kita stay at home aja. Pak Jul lagi di mana nih Pak Jul sekarang? Saya lagi di rumah Pak Raja, di Padang. Di Padang Pak? Masih tetap di rumah Pak Raja. Udah tetap di rumah ya? Bulan keempat nih di rumah. Wah, di rumah aja. Boring nggak Pak? Gimana Pak? Boring nggak Pak? Membosankan nggak Pak di rumah terus Pak? Bosan sih bosan Pak, tapi karena kita udah bangun bisnis online kan, memang kita bisa kerja di rumah. Ini memang asik juga lah, gitu Pak. Banyak ilmu baru, banyak pengalaman baru lah yang dapatin kayak gitu. Yes. Nah, Pak Jul, sebelumnya ini kan kita konteksnya mau berbicara tentang pengalaman Pak Jul Priyandi. Saya yakin di sini banyak juga teman-teman kita yang sudah start menjalankan bisnis MLM, sudah start menjalankan bisnis science, dan mereka tertarik dengan kisah seorang Jul Priyandi, seorang Pak Jul Priyandi dari Padang. Aslinya asli mana nih Pak? Ini kan biasa kayak saya Bandung, oh iya Bandung, tapi kan aslinya belum tentu Bandung gitu. Nah Pak Jul Priyandi sendiri aslinya asli mana nih Pak? Oh iya, asli saya Pak Raja itu di satu kabupaten itu di Sumatera Barat, itu namanya Pesisir Selatan. Namanya itu Air Haji Pak, sekitar 190 km dari Kota Padang. Ya, jadi saya sejak SD, SMP, SMA di sana Pak, di Air Haji. Di Air Haji ya, oke. Nah, ya. Terus dikenalkan ke bisnis science-nya sama siapa nih Pak? Nah, dikenalkan ke bisnis science ini sebenarnya dari orang tua sebenarnya Pak Raja. Jadi sebenarnya ayah saya, mama saya udah duluan minum produk science ini. Jadi pada saat waktu itu saya tamat SMA, saya kan ke Padang, ya. Tes angkatan lah ceritanya gitu Pak Raja. Jadi pas tes angkatan saya gagal angkatan gitu ya Pak ya. Akhirnya saya mengalami suatu hal yang pengembangan diri saya jadi drop kayak gitu, jadi malu ketemu orang kayak gitu. Akhirnya karena orang tua saya udah pakai produk, saya disuruh pulang kayak gitu. Untuk ini ada bisnis nih, ada bisnis jual obat kayak gitu. Seperti itu Pak Raja. Jadi awalnya dari orang tua.
Jadi awalnya orang tua konsumsi produk, dia merasa sehat, terus nawarin Pak Jul untuk jualan obat. Betul. Sesimpel itu. Nggak ada bisnis potensi penghasilan bagaimana ke luar negeri, nggak ada, Pak? Oh enggak, bilangnya saya jual obat gitu, karena saya gagal di masuk Akpol pada saat itu kan ya. Beliau bilang, Jul pulang kampung aja, ini ada bisnis jual obat gitu. Jadi pada saat itu memang sih saya nggak gubris Pak, masa saya harus jual obat kayak gitu. Calon polisi gitu ya darinya? Iya, calon polisi gitu Pak. Impian saya kan mau jadi polisi gagah kan, pakai pakaian polisi gitu Pak ya. Jadinya sekarang jadi distributor MLM Pak ya? Benar Pak Raja. Ketika ini kan maksudnya sangat jarang ya kita bicara, pada umumnya orang pada saat menjalankan bisnis MLM dia menawarkan ke keluarga. Seringkali apa yang kami sering alamin adalah keluarganya malah menolak. Kalau di kondisi kayak gini berarti keluarga Pak Jul Priyandi mendukung. Apakah seperti itu atau gimana nih Pak kondisinya? Nah, begini Pak Raja, sebenarnya yang dukung itu sebenarnya cuma orang tua Pak Raja. Yang dukungnya cuma ayah aja kayak gitu ya. Karena kebetulan pada saat saya kenal bisnis TNS ini yang ngajak ayah, ya yang dukung penuh hanya beliau kayak gitu. Jadi pada saat saya ngomong sama om, saya ngomong sama kakak, saya ngomong sama keluarga besar, mereka bilang ini bisnis gak jelas kayak gitu. Bahkan ada om saya yang menolak seperti ini. Saya ngomong kan, saya cerita gitu kan, beliau cerita gimana, ngulang lagi nggak masuk angkatannya? Saya bilang udah om, udah nggak, udah ketemu yang pas, saya bilang kan. Beliau bilang, apa yang pas? Bisnis saya jelasin gitu kan. Betul-betul beliau menolak keras gitu kan. Oh ini bisnis, minggu depan ini pasti bangkrut katanya. Seperti itu Pak Raja. Bahkan saya betul-betul dikucilkan lah di keluarga besar. Dan bahkan saya sempat kena usir dari rumah karena jalankan bisnis ini. Kayak gitu. Wow, jadi Pak Jul diusir dari rumah sama keluarga besar, walaupun Pak Jul tinggalnya sama orang tua. Iya, ada salah satu keluarga saya bilang seperti ini. Kalau nggak mau berhenti jalankan TNS-nya, yang bisnis yang nggak jelas kayak gitu, daripada nanti buat malu, ya udah, kamu jangan di rumah, keluar di rumah aja kayak gitu. Nah itu juga sih asal muasal tinggal di Padang Pak Raja. Oh jadi Pak Jul kabur dari pesisir selatan itu, kabur ke Padang karena memang diusir dari rumah. Benar. Jadi waktu itu orang tua saya bilang seperti ini, ya udah, nggak apa-apa, mungkin keluar dulu dari air haji, kembangin dulu keluar kayak gitu kan, mungkin Padang dulu gitu kan, numpang tempat om kayak gitu ya. Nanti kalau udah sukses orang-orang akan lihat kayak gitu. Seperti itu Pak Raja. Jadi dukungannya memang sangat luar biasa sekali ya, sangat beruntung sekali Pak Jul. Kalau dari sudut pandang saya itu memang jarang lah untuk dapat dukungan dari orang tua, walaupun keluarga besar mengatakan tidak, tapi orang tua support, Pak Jul juga berani sampai keluar tinggal di tempat om. Dan apa yang menjaga motivasi dan semangat Pak Jul ini kondisinya pada saat itu sesuatu hal yang mungkin buat kebanyakan orang radikal, buat saya juga cukup radikal. Make-up-nya itu luar biasa. Nah, apa yang membuat Pak Jul berani ngotot, berani fight, berani bahkan keluar dari rumah hanya untuk sekedar sebuah bisnis yang notabene-nya seperti yang Pak Jul tadi katakan, jual obat. Apa yang Pak Jul lihat dari bisnis jual obat ini? Gini Pak Raja, saya kan sempat nggak mau bisnis ini kan, sempat ditelepon itu dari bulan 10 ya, dari 2010 bulan 10 sampai Maret 2011. Jadi beberapa bulan itu Pak Raja saya diajak pulang sama orang tua, saya nggak mau. Akhirnya kenapa saya ngambil bisnis ini? Saya akhirnya mendengarkan presentasi lengkap kayak gitu. Ada satu anak muda yang presentasi saya. Awalnya saya tahu orang ini dulu kemana-mana itu gimana ya? Kalau istilah saya, kalau kemana-mana pakai baju kurang kain kayak gitu kan, pakai celana kurang kain kayak gitu kan. Nah pas beliau saya lihat gitu kan, datang ke rumahnya dia pakai jilbab gitu, bajunya sopan gitu kan. Akhirnya dia presentasi gitu ya, apalagi waktu zaman saya di presentasi bilang TNS ini penghasilan 40 juta sebulan. Saya nggak percaya Pak Raja.
Dia ceritain kayak gitu ya, dia ceritain kalsiumnya bagus gitu kan. Dalam hati saya bilang, kamu tahu dari mana? Kamu kan anak SMK, saya bilang kan. Dalam hati Pak Raja, nggak di ngomongin kayak gitu ya. Pada saat itu akhirnya di slide terakhir Pak, saya sempat terdiam gitu. Dia bilang seperti ini, saya bisa seperti ini sekarang gitu kan, pakaian saya rapi, itu berkat pelatihan yang ada di bisnis ini, namanya One Vision. Di situ saya klik Pak Raja. Akhirnya dia bilang, di sini kita diajarin katakan, yang dia bilang langkah pertama itu impian. Nah, Pak Raja, saya berjuang Padang itu Pak Raja, tes angkatan ya, 5 kali saya tes angkatan Pak. Itu saya udah suntik varises gitu, udah korbanin banyak gitu ya. Tujuan saya satu, saya punya impian bagaimana saya bisa menyenangkan orang tua kayak gitu, bagaimana dapat uang cepat kayak gitu Pak Raja. Karena saya lahir dari keluarga besar, saya anak kelima dari 9 orang bersaudara. Jadi pada saat itu saya berpikir, kalau ini ada uangnya, kenapa enggak? Dan juga ada pendidikannya, seperti itu Pak Raja. Nah, Pak, kalau kita bicara kita mendengar bisnis yang ada uangnya, kita bicara kita pengen kaya, kita pengen sukses. Nah, pada kenyataannya kan kalau kita bicara ya belak-belakan gitu, nggak gampang Pak. Maksudnya kita untuk menjaga motivasi, untuk menjaga fight, kita bicara penghasilan 40 juta per bulan, pada saat kita lihat kanan kiri kita, kondisinya tidak ideal, teman-teman kita menolak, teman-teman kita menghujat, menghina, melecehkan. Nah, kalaupun saya yakin oke nih, Pak Jul Priyandi punya dream, Pak Jul Priyandi pengen memberikan yang terbaik bagi orang tua. Nah, tapi saya yakin apakah itu saja cukup atau ada rangsangan dari lain? Apakah ada sesuatu hal yang lain gitu yang bisa membuat Pak Jul Priyandi bertahan satu ronde ke ronde berikutnya hari-hari per hari gitu, Pak? Oh iya Pak, ada. Lebih tepatnya selain impian untuk orang tua Pak, itu dendam positif itu Pak Raja. Karena pada saat saya diusut dari rumah, pada saat om saya bilang ini bisnis nggak punya masa depan, Pak, itu saya jadikan dendam positif gitu. Saya hanya berpikir seperti ini, saya mau buktikan kalau ini bisnis jelas kayak gitu. Apa yang saya ambil ini itu nggak seperti apa yang om saya katakan, nggak seperti apa yang keluarga saya katakan kayak gitu. Jadi ibaratnya itu ingin buktikan gitu. Jadi pada saat saya merasakan hasil, ada kepuasan tersendiri yang saya rasakan. Seperti itu Pak Raja. Sampai detik ini pun saya itu masih saya pegang. Saya lagi keluar kota, lagi nyetir gitu kan, saya lagi ngantuk. Pada saat Bu Rita tanyain itu, cerita hal itu, saya mata saya semelek gitu Pak Raja. Ya Pak, ini saya merinding karena semangatnya saya bisa kebayang gitu. Rasa kepuasannya untuk dendam positifnya itu bahwa apapun akan kita lakukan untuk membuktikan bahwa saya bisa berhasil. Itu ya, betul Pak Raja. Satu lagi ini Pak Raja, saya lupa tadi ngomong. Pada saat saya mulai bisnis TNC ini, ada lagi satu teman saya yang usil gitu ya. Saya gabung, saya kumpul sama teman, saya presentasi. Setelah saya presentasi, mereka nggak bergabung, mereka bilang tertarik enggak, bilang menolak enggak. Cuman luar biasanya si teman saya ini buat itu di wall Facebook grup SMA, bilang seperti ini, nanti kalau dikontak sama Jul Priyandi jangan diangkat, itu ditawarkan MLM jual obat. Nah, jadi itu saya jadikan sebagai gimana ya, motivasi. Saya akan buktikan saya bisa sukses di TNC kayak gitu Pak Raja. Oke, nah buat teman-teman di rumah atau dimanapun Anda berada, pada saat kita dilecehkan, kita dihina, kita dibikinin status, kita dihujat sama keluarga kita atau bahkan teman baik, mungkin kita bisa belajar dari Pak Jul Priyandi yang menggunakan energi negatif itu diolah dan dijadikan energi positif sehingga Pak Jul Priyandi sukses di bisnisnya. Nah Pak Jul, pada saat Pak Jul Priyandi sudah mulai mendapatkan reward pertama yang Pak Jul dapatkan apa itu Pak? Oh, yang pertama saya dapatkan itu Pak Raja, itu jalan-jalan ke Malaysia. Nah, pada saat mendapatkan jalan-jalan liburan gratis ke Malaysia, perasaannya gimana tuh Pak? Oh, senang banget Pak Raja. Ternyata bisnisnya ada hasilnya kayak gitu. Jadi pada saat itu gitu kan, saya mulai tuh taruh
foto di Facebook gitu ya. Waktu itu masih BB ya, diganti di BB gitu. Memang sih ada juga gitu. Yang orang negatif tetap negatif. Malaysia, orang kita sering kok ke Malaysia bolak-balik kayak gitu kan. Nah, jadi memang saya udah senang. Saya lihat, oh ini ada hasilnya kayak gitu. Saya lihat atlet-atlet juga udah lihat, udah bisa ke Eropa, udah bisa ke China pada saat itu. Dengan ke Malaysia, berarti saya udah merasakan, oh ini memang ada hasilnya kayak gitu. Gitu Pak Raja. Nah, dari perjalanan sekarang kan Pak Jul sudah keluar negerinya sampai ke 11 negara atau 11 kali ke 3 benua. Nah, perasaan apa nih yang Pak Jul dapatkan atau pengalaman apa yang paling menarik yang Pak Jul dapatkan pada saat liburan keluar negeri bersama Tian? Bicara pengalaman itu banyak sekali Pak Raja. Apalagi saya kan orang kampung gitu Pak Raja ya. Jangankan bicaranya ke luar negeri Pak. Kalau di pesisir itu banyak tempat wisata, saya nggak pernah pergi gitu. Karena saya ini kan orang ibaratnya orang rumahan, orang pendiam yang cuman kutu buku gitu Pak Raja. Yang di rumah aja belajar kayak gitu ya. Habis itu jalan-jalan ke tempat wisata dekat rumahnya nggak, jarang kayak gitu kan. Sekarang bisa ke Eropa, sekarang ke Madrid, ke Barcelona, dibawa ke China, dibawa ke Korea Selatan, dibawa ke Australia. Saya senang banget Pak Raja. Selain saya dapat kepuasan, saya juga melihat bagaimana sih kultur orang di luar negeri gitu ya. Dan kita juga bisa belajar dari orang-orang di sana kayak gitu Pak Raja. Memang ini asik banget kayak gitu. Nah, bisa jadi Pak Jul Priyandi orang satu-satunya di daerah kota pesisir selatan itu di Air Aji ini yang pernah keluar negeri ke sampai sebanyak negara ini, bisa jadi itu Pak? Atau kalau dibilang satu-satunya mungkin enggak Pak Raja, tapi ada juga gitu kan. Tapi kalau anak muda mungkin iya, karena kemarin sih saya juga ketemu dengan pemilik showroom motor, beliau cerita ke Madrid, beliau cerita ke Australia gitu kan. Dan itu memang usia beliau ya udah angkatan orang tua saya gitu Pak Raja. Dan sekarang jadi ini sangat menarik sekali karena di usia yang masih muda tergolong relatif sangat cepat, Pak Jul Priyandi sudah memiliki pengalaman keliling dunia ya, dan dari bisnis yang notabene kata banyak orang jual obat, luar biasa sekali. Nah, Pak Jul juga sudah mendapatkan cash reward $10.000. Nah, ini juga bukan sebuah prestasi yang kecil, ini sebuah prestasi yang besar, dan saya yakin sangat membanggakan sekali. Pada saat mengejar cash reward ini atau ada proses-proses di mana Pak Jul Priyandi merasa mau give up atau depresi atau down atau menyerah, ada kondisi itu cash reward kan berada di puncaknya atasnya nih. Ada posisi pada saat di bawahnya nggak Pak? Maksudnya udahlah, nggak masalah, saya ngaku kalah, mengibarkan bendera putih ke teman-teman, ke keluarga besar, ya udah, saya give up. Yang pernah ngalamin kondisi-kondisi seperti itu nggak? Pernah Pak Raja, pasti gitu ya. Maksudnya tuh pada saat kita berjuang itu ya semua kepahitan gitu, semua kesakitan kayak gitu kan, itu benar-benar dirasakan. Rasa mau nyerah ada gitu Pak Raja. Tapi kembali lagi yang di awal tadi, yang alasan kenapa dulu memulai. Ya, yang pertama pernah kena usir, yang kedua nggak didukung oleh keluarga besar, yang ketiga saya pernah remehkan sama teman-teman sama besar kayak gitu. Jadi pada saat kami mau nyerah, ya kami ingat lagi gitu. Kemarin mau mulai kenapa? Jadi kalau seandainya hari ini menyerah, benar yang orang lain kemarin katakan, yang situ nggak akan ada hasil kayak gitu. Tapi itu yang pertama. Yang kedua Pak Raja, pada saat kita merasa down gitu ya, pada saat kita mau merasa menyerah, di bisnis ini hebatnya kita punya orang-orang yang siap mengangkat kita kayak gitu. Saya masih ingat waktu ngejar cash reward itu bulan Agustus terakhir ya, Agustus 2017 itu terakhir ya, tanggal 25. Memang udah merasa mau menyerah Pak, kayak nggak sampai, kayak jauh kayak gitu ya. Ada beberapa syarat yang menurut kami itu masih jauh kayak gitu. Dan bersyukurnya di beberapa hari mau tutup buku,
Tuhan tuh udah ngaturkan gitu. Kami bisa sempat ketemu dengan mentor kami, namanya Bapak Handri Wiguna. Akhirnya nggak ngomong lama sama Pak Handri, cuma beberapa menit lah, sekitar 5-10 menit. Pak Handri transfer energi, akhirnya kami fight lagi ya gitu. Ada keajaiban di sana, akhirnya tembus Pak Raja. Jadi kondisi down itu pasti terjadi, tapi pada saat kondisi down itu terjadi, kita mengingat apa yang Pak Jul lakukan. Pak Jul mengingat alasan utama kenapa Pak Jul mulai, dan bahkan kondisinya pada saat hampir mau give up atau hampir pasrah dengan kondisi cash reward, hasil cerahan atau inspirasi ataupun konsultasi dengan upline ini merubah semuanya. Luar biasa Pak Jul. Ini saya saya di sini lagi duduk siang hari ini lagi ngopinya juga belum saya sentuh, karena saya mendengar cerita Pak Jul Priyandi ini mengingatkan kepada saya bahwa yes, apa yang Pak Jul katakan adalah hal-hal yang mungkin banyak distributor perlu lewati jika ingin mencapai ke puncak. Dan ini sangat menginspirasi saya sekali bahwa yes, kita harus berjuang dan melakukan apapun itu, karena begitu banyak orang di luar sana yang pernah menghina kita, pernah melecehkan kita, dan kita perlu mengingatkan kepada mereka bahwa siapa juaranya. Dan itu saya hari ini diingatkan sekali sama Pak Jul Priyandi, jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Jul. Thank you banget Pak. Dan saya yakin teman-teman juga kalau hari ini mendapatkan manfaat dari materi Pak Jul, tolong berikan komentarnya di bawah, katakan terima kasih kepada Pak Jul Priyandi, karena ilmu yang Pak Jul Priyandi bagikan, siapa tahu jika Anda aplikasikan bisa membawa Anda menjadi penerima cash reward seperti Pak Jul Priyandi, bisa menjadi seorang Silver Lion keliling dunia semua seperti Pak Jul Priyandi. Pak Jul Priyandi juara sekali. Nah, Pak Jul ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau Pak Jul ini katanya tadi pendiam, orangnya sukanya di rumah. Kalau Pak Jul sendiri, kalau bicara buat member-member baru ataupun member lama untuk mengembangkan bisnisnya, kalau merekomendasi satu buku, kira-kira buku apa Pak? Kalau buat kita yang baru memulai gitu ya, yang saya rasakan Pak Raja, itu buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, itu sangat bagus sekali kita baca Pak Raja. Karena kenapa? Yang saya rasakan ada hal-hal yang di sana diajarkan bagaimana kita bisa disambut hangat dimanapun kita berada kayak gitu. Dan mungkin selama ini pada saat kita itu bilang kita kupor, kita pendiam, sebenarnya bukan kita pendiam, tapi nggak ada bahan yang mau dibicarakan kayak gitu. Jadi pada kita baca buku itu, kita dapatkan inspirasi-inspirasi yang akhirnya kita bisa bertumbuh seperti itu Pak Raja. Oke. Jadi bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah, itu buku yang direkomendasi Pak Jul ya. Nah, teman-teman mungkin bisa mencari buku tersebut di toko buku terdekat ataupun di online atau dimanapun, dan beli bukunya secepatnya, karena buat distributor baru itu buku yang disarankan. Kalau buat distributor lama gimana Pak? Kalau sebenarnya kalau buat distributor lama gitu ya, banyak para mentor kita nyarankan gitu buku-buku kepemimpinan, mengembangkan kepemimpinan dalam diri Anda gitu ya, itu bukunya banyak sekali. Dan juga kalau saya sih Pak, kondisi sekarang gitu kan, memang ditentukan kita maunya apa kayak gitu, cari bukunya seperti itu. Apalagi sekarang banyak media-media yang mendukung seperti Gramedia Digital, kita bisa langganan di sana, kita cari buku di sana kayak gitu Pak Raja. Jadi memang kalau pada saat ini kita memang bertumbuh itu sesuai kebutuhannya, kita maunya apa kayak gitu. Kalau kita merasa emosi kita nggak stabil, ya carilah buku bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kayak gitu. Kalau pada saat kita mungkin mau ngembangin lebih besar lagi, ya kita cari referensi-referensi yang kita bisa baca dan kita bisa aplikasikan kayak gitu. Dan juga tetap arahan dari mentor upline kita juga seperti itu Pak Raja. Luar biasa sekali. Jadi kalau tadi teman-teman perhatikan, Pak Jul mengatakan bahwa toko buku digital dan lain-lain sekarang sudah banyak ya. Jadi teman-teman baiknya konsultasi pada upline-nya untuk mendapatkan arahan kira-kira apa aspek yang ingin dikembangkan. Apakah misalnya mau ke penjualan, mau ke
perekrutan, kepemimpinan, cara berkomunikasi, ya. Jadi teman-teman jangan malas atau jangan ragu untuk sering-sering konsultasi ke upline. Karena Pak Julpriandi dapat cash reward $10.000 itu karena ngobrol sama upline-nya 5-10 menit. Anda kebayang nggak? $10.000, bos. Itu duit yang lumayan, ya. Nah, Pak Jul, untuk di sesi terakhir, saya ada 5 pertanyaan. Nah, ini 5 pertanyaannya cukup singkat, cuman pilihan A dan B. Nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah. Kalau Pak Jul ingin menjelaskan tentang alasannya, menjawab pertanyaan tersebut, silahkan. Jika merasa cuma hanya ingin memberikan satu kata juga silahkan. Karena dua-duanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke? Ini dijawab dengan singkat saja, biar kita dudut gitu, kayak pertanyaan kaget ya. Saya juga nggak tahu ini lagi ngomong apa, mabok juga siang-siang. Oke. Pak Jul, lebih milih kopi atau lebih milih teh, Pak? Saya kopi, Pak. Kopi, oke. Okay. Yes. Lebih milih Mooncourt atau lebih milih kalsium? Mooncourt, Pak. Kenapa? Ini saya ada alasannya, Pak Raja. Karena saya mulai TNC ini, Pak, itu saya kan juga asma keturunan, Pak Raja. Jadi salah satu produk yang saya minum itu Mooncourt, ya, Mooncourt untuk memperbaiki paru-paru. Sebenarnya kalsium sih saya juga minum, Pak Raja. Ya, karena saya tambah tinggi juga 12 cm juga kena kalsium. Saya pilih dua-duanya aja deh, Pak Raja. Oke, ini cukup unik Pak Julpriandi ini. Ada asma turunan, tinggi badannya nggak cukup, tapi pengen jadi polisi ya. Ya untung nggak jadi polisi Pak, jadi distributor gas ya. Untung. Oke, lebih pilih melebar atau lebih pilih mendalam Pak? Nah, melebar dan mendalam itu dua-duanya satu hal yang harus Pak Raja, kayak gitu ya. Oke. Silakan Pak, penjelasannya. Kayaknya ini ada penjelasan lebih lanjut. Kalau kita mendalam itu untuk membentuk kekuatan aset gitu Pak Raja. Pelebaran itu menunjukkan kita masih kerja kayak gitu. Gitu Pak Raja. Okay. Nah, kalau Pak Jul dikasih pilihan, lebih milih mana? Lebar atau dalam? Pertanyaan yang sulit dijawab Pak Raja. Dua-duanya harus kayak gitu. Melebar dan mendalam gitu Pak Raja. Dua-duanya harus ya. Oke. Ya. Aset atau omset? Aset. Aset dong. Aset. Nah, baca buku atau dengar audio, Pak? Baca buku saya, Pak. Baca buku. Oke. Siap. Paling itu aja, Pak. Itu pertanyaan-pertanyaan dari kami untuk sesi sekarang. Ada pertanyaannya juga cukup menarik dan saya sangat berterima kasih sekali sama Pak Julpriandi untuk meluangkan waktunya dan membagi inspirasinya. Obrolan siang hari ini kita sangat super positif sekali dan saya nggak sabar lagi kapan kita bisa ketemu lagi sama Pak Julpriandi ngumpul bareng dan ngopi beneran Pak, nggak ngopi digital seperti ini ya. Kita bisa ngopi dan ngobrol positif lagi karena saya yakin ilmu-ilmu dari Pak Julpriandi ini bisa sangat menginspirasi buat kita semua, membantu kita semua, terutama saya pribadi. Hari ini saya banyak belajar bahwa dendam positif itu bensin yang sangat kuat sekali, Pak. Ya, benar. Ya, oke. Buat teman-teman di rumah, bisa berikan komentarnya jika Anda mendapatkan manfaat atau apa yang menjadi inspirasi Anda. Siapa tahu inspirasi Anda juga bisa membantu inspirasi orang lain. Hari ini Pak Jul sudah menginspirasi kita, kami menunggu kapan saatnya Anda yang menginspirasi dunia. Ya, kita pamit mengundurkan diri. Terima kasih Pak Julpriandi dan buat teman-teman di rumah yang bagi yang belum subscribe bisa subscribe dan kita pastikan ketemu di edisi ngopi berikutnya. Saya Raja Darenani, sampai jumpa, bye bye.